Rata-rata konsumen tuh dari mana itu, Mas? Kalau konsumen emang bukan beberapa sih, kebanyakan dari luar malah. Itu untuk harga satu gambar sampai berapa, Mas? Sering harganya? Ada 3 paket sebenarnya. 3 paket, ada oke. basic, standar, sama premium. Basic, Mm. gambar gajah nih. Ya. Di gambar untuk basic itu aku hanya kasih harga $30. $30. Saya nih pengen buat NFT, saya pengen jualan nih, gimana caranya, Mas? Semua orang bisa buat bisa buat NFT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Zaki. Mas Zaki ini adalah pelaku desain grafis. Mas Zaki, coba bisa dijelaskan apa itu desain grafis, Mas? Ya, perkenalan dulu, Mas. Oh iya, boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Barudin, dan saya pelaku usaha di bidang desain grafis dimulai dari 2018. 2018. Oke. Noh, gimana ceritanya kok bisa memulai usaha desain grafis, Tom? Itu kan jarang kan, bisa dikatakan jarang untuk saat ini. Kalau usaha desain grafis sendiri, kalau saya terjun pure di desain grafis ini mulai ya tadi yang saya bilang dari 2018. Cuman dari sebelum itu sempat kerja di mana-mana sih. Kerja di mana-mana. Cuman basic saya sendiri emang di desain dari SMP. Dari SMP sudah gambar. Udah gambar. Noh, kenapa kok sampean lebih memilih usaha desain grafis, Mas? Padahal kan banyak jenis usaha yang lain. Kalau apa ya? Karena saya sebelumnya udah bekerja di tempat lain sih, mungkin, dan sekarang menekuni lebih ke desain karena saya berpikir juga bekerja sesuai hobi saya sih. Sesuai dengan hobi berarti sesuai ya, Mas? Dengan hobi. Nggak ada tekanan juga, dan yang mentarget untuk peluang dan yang saya dapatin juga dari saya sendiri. Noh, sampean kan gambarnya, Mas ya. Itu gambar itu untuk siapa, atau ada pasarnya sendiri, atau memang sampean cari pasar atau gimana? Oh iya, untuk sekarang saya nih kan udah terbentuk jadi tim ya. Jadi tim, ada beberapa tim juga yang bareng sama saya. Itu sekitar 4 orang. 4 orang, dan mulai awal itu emang dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin udah mulai terbentuk tim. Dari tahun kemarin, dan emang dari keempat tim saya ini juga basicnya emang dari desain semua. Karena kita juga kebetulan ya, kita nggak ada rencana juga, dari ngopi terus kita ngobrol, dan sama-sama emang kita freelance sebelumnya. Dan aku sama teman juga berpikir kenapa kita nggak bentuk suatu tim juga untuk ngembangin bakat kita juga di desain, dan yaitu untuk memperluas jaringan kita juga sih di desain grafis. Noh, Mas, tadi kan sampean menyebutkan ada 4 orang tim ya? Dalam satu tim ada 4 orang. Noh, dari setiap orang itu cara kerjanya sama semua atau gimana? Atau beda-beda. Yang divisi ini apa Beda-beda. Jadi untuk di 4 orang ini emang ada punya tugas sendiri-sendiri ya, punya job desk sendiri-sendiri, dan saya sendiri memang pelaku di desainnya, khusus desain. Dan ada 2 juga yang memang khusus untuk gambarnya, dan 2 tim juga yang 2 tim teman saya ini ada yang pegang sosial media, ada yang admin juga. Tapi emang basicnya emang desain semua sih. Desain semua. Noh, Mas, sampean ini kan sama teman-teman bentuk tim ya? Itu kan gambar toh? Buat desain, gambar. Nah, itu dijual di mana itu, Mas? Untuk platform jual desain ini emang kita ada namanya Fiverr. Apa itu Fiverr? Fiverr itu sebenarnya marketplace ya, marketplace tapi untuk penjualan desain, khusus desain grafis. Dan di Fiverr juga nggak cuman melulu tentang gambar ya, ilustrasi ya. Di situ juga banyak sih sebenarnya. Selain desain apa ya? Video. Video juga bisa. Banyak juga. Video animasi, video editor, itu juga banyak sih. Bisa di situ. Lebih ke marketplace sebenarnya. Marketplace ya. Nah, sampean kan gambar nih ya. Kita upload nih hasil gambar. Nah, itu misalkan ada orang yang request gambar
sampean upload ada 3 gambar nih misalnya. No, ada orang yang suka dengan gambar sampean, cuman pengen gambar yang lain, bisa nggak gitu? Pelanggan itu request. Bisa sih, karena emang untuk di Fiverr sendiri yang kita tampilkan tuh sebenarnya lebih ke portofolio kita. Jadi ke style kita sebenarnya kalau sekarang ya, yang saya lakuin sama tim itu kan ke ilustrasi. Oke. Ada ilustrasi, ada NFT. Kalau ilustrasi sendiri, jadi hasil dari portofolio kita tampilkan di namanya gigs sebenarnya. Kalau di Fiverr itu gigs. Terus nanti klien atau konsumen itu meminta jasa kita membuat ilustrasi ya sesuai permintaan mereka. Sesuai dengan permintaan dia. Oh, jadi misalkan konsumen bisa minta gambar gajah itu bebas ya? Bebas. Oh, oke. No, Mas, rata-rata konsumen itu dari mana itu, Mas? Kalau konsumen emang bukan beberapa sih, kebanyakan dari luar malah. Kebanyakan dari luar. Kalau untuk Indonesia? Kalau Indonesia jarang sih, Mas. Jarang untuk Indonesia. No, Mas, ini kan kita jualan online kayak di Shopee atau di Tokopedia atau Bukalapak, itu kan kursnya menggunakan rupiah kan kebanyakan toh. Dan yang penjual juga kebanyakan masih orang Indonesia. Sedangkan sampean berjualan desain di Fiverr kebanyakan yang beli orang luar negeri. No, itu gimana Mas transaksinya? Untuk transaksi di Fiverr itu pakai kurs dolar ya. Kurs dolar, oke. Sebenarnya untuk kurs mata uang sesuai banyak sih, ada kurs dolar, ada beberapa negara juga kan. Cuman yang kita pakai di sini pakai kurs dolar USD berarti. USD. Nanti kita cairkan ke PayPal. Dari setiap gambar, sampai kan gambar nih. Itu untuk harga satu gambar sampai berapa Mas? Sering harganya? Untuk harga di situ di Fiverr di gigs ya yang tadi aku bilang itu memang ada range harganya sih, ada 3 sebenarnya. Ada 3 paket sebenarnya. Ada basic, standar sama premium. Oke. Nah, sama dengan basic, standar sama premium. Mau perbedaan antara basic, standar sama premium itu apa Mas? Satu ke harga. Harga, oke. Terus kemudian dari hasil, oke. Sama bentuk revisi lah. Bentuk revisi. Terus apa yang didapatkan klien. Oh gitu. Nah, yang dikatakan apa yang didapatkan klien itu apa Mas? Jadi ya macam-macam dari 3 paket itu semuanya ya. Aku beri contoh kayak basic. Gambar gajah nih, ya. Di gambar untuk basic itu aku hanya kasih harga $30. Itu cuma dapat gambar sketch hitam putih. Oh gitu. Sama file PNG, udah itu aja. Kalau premium itu lebih. Jadi harganya juga lebih, yang didapatkan sama klien juga lebih. Apa yang didapatnya? Kalau yang dari basic hitam putih ya. Kalau premium itu harga dari $150 bisa $150. Itu bisa yang klien dapatkan warna, oke. Kemudian hasil PNG-nya sama file mentah. Sama revisi. Revisinya lebih banyak. Oh, itu bisa ada batasan nggak? Ada batasan. Sampai berapa kali biasanya? Biasanya kalau di KIS itu kita udah ada udah kita cantumin kan. Kalau basic revisinya 1 kali, standar itu minimal 3 kali, sama premium itu maksimal 5 sampai 7. Nah, ini kan banyak yang beli dari orang luar negeri ya Mas ya. Sedangkan kita orang Indonesia. Apa nggak susah komunikasinya di sana itu Mas? Kalau komunikasi enggak sih, karena emang kan ya sekarang ada Google Translate juga ya, kita pinter-pinter memahami aja sih nanti. Oh, misalkan ada teman mau buat akun Fiverr, bisa gimana caranya Mas? Untuk bisa banget. Bisa. Udah sih sebenarnya gampang kalau untuk membuat akun. Yang pasti mereka punya apa yang mau dijual apa sih gitu. Oh gitu. Sebenarnya contoh kalau aku kan lebih ke desain ilustrasi. Kalau mungkin Mas Faris jago di editing video, bisa dicantumin. Oh gitu. Bisa. Jadi semua orang ini bisa buat akun, bisa. Dan semua orang juga bisa bebas menjual desain di sana ya? Bisa. Tanpa dengan syarat? Tanpa dengan syarat. Mas, tadi kan sampean juga sempat nyinggung NFT ya? Oh iya. Gimana sampean apa juga berjualan kayak Ghazali atau gimana nih di NFT? Kalau sekarang sih emang lagi hype ya, lagi booming-boomingnya juga sekarang NFT. Sebenarnya NFT itu kan udah lama sebenarnya. Udah lama, oke. Udah platform yang mungkin orang-orang juga ketahui sebenarnya. Untuk NFT itu sebenarnya produk semuanya gini ya Mas ya. Mungkin Mas punya brand nih, punya ya brand jam lah, jam tangan. Itu atas nama brandnya Mas Faris ya. Ketika aku mau beli dengan harga $10 ini, dan aku mau jual lagi itu bisa.
Bisa gitu. Tapi tetap atas nama Mas Faris. Oh, gitu. Jadi untuk NFT ini sebenarnya lebih ke apa ya? Punya legalitas atas produknya, produk orang yang ngejual sebenarnya. Kayak Mas Faris tadi buat aku kasih contoh jam ya. Okay. Ya itu tetap atas nama Mas Faris. Meskipun nanti kejual 100 piece itu tetap atas nama Mas Faris. Dan itu bisa dapat royalti dari penjualan orang yang udah beli. Cuman dalam berbentuk gambar foto itu tadi ya? Apa? Bebas. Kalau NFT sebenarnya bebas sih Mas. Cuman yang di Habis Ghazali ini ya. Habis Ghazali ini kan ada beberapa ya. Mungkin nggak kaget sih untuk orang Indonesia sekarang kan mungkin dikiranya ikut-ikutan dan mereka berpikirnya cuma foto selfie bisa dapetin uang banyak kan gitu. Sebenarnya yang saya tangkap sebenarnya dari Ghazali ya. Aku bicaraan Ghazali dulu ya. Siap. Untuk Ghazali sendiri kan dia jual itu sebenarnya kan timeless. Timeless dari foto dia dari 2000 berapa ya? 17 kalau nggak dulu ya. Ya. Pokok dari 4 tahun lah dia. Dan itu setiap hari foto. Itu sebenarnya kalau dari mungkin Mas Faris tahu udah didatengin di beberapa podcast YouTuber di lainnya juga udah ada ya. Jadi emang Ghazali sebenarnya nggak nggak pengen jual sebenarnya. Itu cuma lelucon, tapi dari itu kejual dan itu malah jadi ya rezeki lah mungkin. No Mas, ini kan ngomong NFT ya Mas ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya nih pengen buat NFT, saya pengen jualan nih, gimana caranya Mas? Gampang sih. Gampang ya. Gimana tuh? Di beberapa YouTube mungkin sekarang juga ada ya cara bikin NFT itu gimana. Mulai dari awal sampai cara upload, cara jual dan gimana itu sudah ada sebenarnya sih. Dan kalau aku jelasin secara detail sebenarnya itu emang harus praktek sih sebenarnya. Yang aku sampaikan sebenarnya semua orang bisa buat NFT, tergantung di sana kan juga ada komunitas sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya di jejaring platform NFT juga di OpenSea ya. Kita nyebutnya OpenSea. Itu sebenarnya di beberapa orang Indo kita punya community. Nah, dari hasil Mas Faris kita 5 orang nih. Oke. Kita bentuk komunitas 5 orang di NFT. Kita sama-sama upload gambar nih. Nah, kita bisa hasil karya Mas Faris kita jual, kita beli, dan hasil karya saya juga Mas Faris beli. Oh gitu. Saling bertukar karya tak? Bukan cuma tukar karya ya, jadi bisa satu buat ningkatin traffic, personal branding, terus juga sama-sama kita nge-branding produk kita di sana, dan nantinya bakal ya sama sih. Kalau di marketplace lainnya hal-hal seperti itu sudah banyak sih dilakuin untuk ningkatin traffic. Ketika udah traffic naik, branding udah punya nama, dan pasti orang beli. No, Mas Zaki sendiri juga main Fiverr sama di NFT ya Mas? Di NFT masih baru sih. Masih baru. No Mas, seandainya ini Mas, ini kan mungkin lagi masa pandemi atau apa ya? No, pengaruh nggak tingkat penjualan desain? Kalau dibilang pengaruh sih nggak begitu ya. Nggak begitu pengaruh. Nggak begitu sebenarnya. Sempet waktu aku pertama dirikan tim ini bareng temen juga, keluarga sempat bilang kira-kira kalau nggak laku gimana? Oh iya. Kalau nggak laku gimana? Dan ini prinsip sih kalau aku pribadi, kenapa kita harus memikirkan risiko dulu sebelum untuk memulai bisnis? Kenapa kita nggak memulai untuk gimana caranya bisnis kita lancar? Jadi lebih ke berpikir positif aja sih. Dan untuk ketika selama beberapa minggu atau sebulan kita nggak ada orderan, ya kita cari solusi bareng-bareng sih. No, cari solusinya gimana tuh Mas? Banyak sih kalau namanya platform ya, platform marketplace sama kayak marketplace lainnya, mungkin kita tawarin beberapa promo ke klien, itu bisa.
klien-klien yang udah kita yang udah pesen ke kita, kita kasih promo. Ditawarin lagi. Ditawarin lagi. Oh gitu. Nah, keuntungan berbisnis di dunia desain grafis ini apa, Mas? Kalau keuntungan secara pribadi sih, kalau saya sendiri bebas ya. Bebas dalam artian saya bisa ngatur waktu saya sendiri, kapan mau bekerja dimanapun bisa gitu loh. Enggak terpatok harus kerja jam sekian dan harus ada di kantor gitu. Enggak ada. Oh gitu. Nah, harapan kedepannya dari Mas Zaki sendiri apa, Mas? Kalau harapan ke depan lebih merana ke marketplace offline sih. Marketplace offline. Gimana itu? Maksudnya bukan marketplace offline, sorry. Lebih ke market offline-nya. Oh, market offline. Market offline-nya, pasar offline. Oh, karena selama ini Mas Zaki berjualan desain masih online. Masih online. Oh, gitu. Jadi pengennya lebih ke ngerana beberapa nanti sih ke depan, pengen ke instansi, kita buka lebih ke jasa desain logo atau lagi sekarang kan beberapa instansi juga butuh ini ya, namanya sekarangnya di era digital kayak sosmed dan lain-lain juga mereka butuh sebenarnya. Dan mungkin itu kita bisa tawarin nanti ke depannya. Oh ya, terakhir Mas Zaki, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai buka usaha. Apa itu, Mas? Kalau nggak semua orang berani sih buka usaha ya. Yang pasti kalau pesan saya sih jangan pernah takut untuk memulai. Dan selalu berpikir positif dan minta restu kedua orang tua. Jadi itu utama sih. Oh, siap. Kalau bagiku itu utama. Mungkin pertama jangan takut memulai. Iya, jangan takut memulai. Kedua harus berpikir positif. Yang ketiga minta restu sama orang tua. Ya. Oh ya, untuk teman-teman yang butuh jasa desain bisa hubungi siapa ini di sini? Bisa hubungi nanti ke Sata Studio. Atau mungkin ada Instagram? Ada Instagramnya nanti Sata Studio. Atau ada nomor WA yang bisa dihubungi? Ada, nanti bisa cantumin aja. Oh, siap. Oke, Mas Zaki, terima kasih telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan Mas Zaki bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.